Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pencinta uh, logam mulia ya. Pada saat ini saya mendapat pasir ya, pasir mengandung pirit ya, tapi ada batuan kuarsanya juga sih. Ada kilauan-kilauan atau kuning-kuningnya itu pirit ya. Siapa tahu ini mengandung emas ya, saudara-saudara ya. Ini dikasihkan teman ini sekitar 30 kilo 30 kilo pasir dengan batuan ini ya, diambil di suatu lokasi ya, di suatu lokasi yang ada di kampung kami ini. Saya coba treatment secara pengendapan. Saya udah ambil sampel sebagian untuk dicukim ya, cuci kimia ya, menggunakan HCl dan nitrit ya. Tinggal saya akan coba pakai SMB untuk pengendapannya. Saya udah cuci beberapa kali ya sampelnya. Ini sebanyak ini saya lakukan pengendapan. Katanya kalau melakukan pengendapan dengan menggunakan kapur dan sianida ya, hasilnya akan 90% ya. 90% itu bisa mendapatkan logam ya, logam mulia ya. Jadi ini bahan utama yang saya akan treatment nantinya. Rekan-rekan pencinta batuan ya, batuan dan logam mulia. Ini ada, saya lihat ada kuning-kuning ini pirit ini ya, yang kelihatan seperti emas ini pirit ini, saudara-saudara. Ini pasir ya, pasir mengandung pirit dan batuan kuarsa ya. Menurut ahli logam, batuan itu di dalam batu kuarsa itu ada emas ya, ada logamnya, ada logam mulianya ya. Ini cukup banyak, saudara-saudara, dan apabila ini berhasil kita mendapatkan emas ya, kalau mendapatkan emas kita akan ngambil ulang di lokasi, karena mereka sudah pernah melakukan penggalian tetapi terhenti karena saking banyaknya pirit yang mereka temukan. Dan katanya ini kalau pirit ini nyaris tidak ada emasnya, karena kalau batuan pirit hanya diolah melalui atau dengan cara penggunaan air raksa ya, air perak katanya, itu tidak akan maksimal di dalam menangkap butiran-butiran emasnya ya. Kita akan coba melalui proses pengendapan ya, pengendapan, kemudian kita cukim ya, cuci kimia ya. Saya akan coba menggunakan HCl, tapi sebelumnya saya udah pernah coba juga pakai H2O2. Ini reaksinya cukup luar biasa ya. Tapi ya, menurut pakar-pakar batuan itu, kalau reaksi itu bukan itu, reaksi itu hanya logam-logam lainnya yang bereaksi ya. Kemudian kita akan lihat ya batu kuarsa ya. Batu kuarsa ini yang seakan ini kan masih bisa dihaluskan ya, bisa dihaluskan. Kita akan
tumbuk lagi memakai alat sederhana seperti ini ya. Ini bekas numpuk rempah-rempah ya yang sudah tidak dipakai lagi. Ini adalah contoh, ini agak bayang ya, gak terlalu jelas. Ini contoh batuan pirit ya. Ini ada kilauan-kilauannya. Ini batuan kuarsa ya. Kalau ini kuarsa katanya ini. Ada beberapa batuan yang di dalam pasir ini. Ada emas-emasnya juga, tapi di kamera saya ini karena kamera ini HP-nya agak ya tidak terlalu fokus ya. Ini ada pirit ya, piritnya ini banyak, ini piritnya cukup banyak, tapi saya berharap di dalamnya ini pirit ini mengikat emas ya. Menurut teori itu pirit mengikat emas, atau saya salah perkiraan ya, saudara-saudara boleh komen di channel saya ini yang terlalu berharap banyak di pirit ya, kalau begitu kalau komennya ya. Tapi kan kita berusaha, siapa tahu ini di sela-sela batuan ini ada emasnya ya. Katanya pirit dengan emas itu enggak jauh-jauh ya, enggak jauh-jauh mereka ya, seperti tetangga ya katanya ya. Ini bergurau ini menurut channel-channel yang pernah kami buka, ini yang warna coklat ini bisa mengandung emas ya, emas benaran atau emas palsu ya. Kita akan coba ya. Ini cukup banyak batuan ini, sudah menggiurkan sih, sudah ada kilauannya ini. Tapi karena ini bukan emas katanya, ini pirit ya. Kalau kilap begini tuh pirit, saudara-saudara. Ini saya akan coba tumbuk, haluskan supaya puas, hasilnya maksimal. Saya menggunakan palu ya, palu kecil saja sederhana nih saudara-saudara. Dan ini hasil tumbukannya sudah segini, seperempat ember ya. Seperempat ember ini saya akan coba rendam. Cara perendaman ya, mudah-mudahan bisa memecah pirit-pirit ini, karena di pasir ini yang kami sudah tumbuk ini mudah-mudahan ada logam mulianya ya, seperti itu. Karena sudah saya coba pakai H2O2 atau hidroperoksida itu, ini membuih, ada reaksinya ya. Nanti akan di channel berikutnya atau di video selanjutnya kita akan perlihatkan bahwa ini cara saya, karena saya tidak punya alat deteksi emas ya, saya mencoba secara kimia dan secara basah ya, secara kimia dan basah, nantinya bisa menghasilkan logam mulia ya. Nah, saya juga mohon maaf ya saudara-saudara, HP saya ini tidak terlalu fokus karena ini HP murahan ya. Ya, HP murah. Kalau saudara-saudara mempunyai HP yang bagus ya, mungkin hasil kameranya pun atau videonya pun fokus. Atau ini kamera saya juga bisa ini, tapi tangan saya agak getar, ini agak getar ya. Ya, mudah-mudahan ini hasilnya sesuai dengan harapan ya,
kemudian saya bisa membantu teman saya itu bisa mengambil lagi bahan di tempat di kampungnya ya. Ini tanah ini di belakang rumahnya ada sebuah bukit ya, menurut beliaunya itu dia ada sebuah bukit mengandung ini, dan hanya di lokasi tanah mereka yang punya ini. Nanti kalau ini berhasil kami akan membantu, orangnya juga sederhana ya, bisa kami membantunya nantinya. Sebenarnya ini sudah cukup lama tanah ini ada di saya ya, pasir ini sudah dikasih ke saya udah mungkin ada 2 bulanan, tapi saya karena ini saya punya pekerjaan lain jadi belum sempat untuk treatmentnya ya, melalui peleburan, melalui pengendapan, melalui cukim itu tapi tinggal peleburan sih yang belum. Sampelnya sudah ada, tinggal peleburan dengan kemarin pengendapannya itu. Kalau peleburannya kan ada 2, ada sistem bakar itu ya, kami akan bakar ya, hasil treatmentnya itu menggunakan HCl, nitrat ya. Tapi kalau H2O2 ini bereaksi ini pasir ini. Saya rasa cukup ya, kami akan lanjut penghalusan lagi batuan yang tadi yang kami perlihatkan sebelumnya di video ini. Kami akan lanjut lagi numpuk batuan ini masih berbentuk batu. Sangat-sangat sayang kalau kita tidak haluskan, mungkin hasilnya tidak maksimal nantinya ya. Nah, ini mudah-mudahan sempat ada di sela-selanya ini ada, mohon maaf ya, blur ya, kabur ini kelihatannya, ini tidak fokus, tapi ada kilauannya ini, batuan ini ada kilauannya, ini pirit banyak ini ya. Menurut ahli batu itu ini mengandung pirit yang banyak ya. Siapa tahu informasi yang saya dapat itu benar ya. Di dalam pirit ada logam lainnya, ada emasnya, ada palladium, ada ya macam-macam logam ya, macam-macam logam di sini. Tapi kita kan fokus ke emasnya saja. Kita fokus ke emasnya, bisa kita ambil di dalam batuan ini ya. Yang lainnya itu sudah halus ya, tapi ini sisanya ini belum sempat ditumbuk juga. Kemarin orangnya kecewa pakai air raksa ya, air perak, tidak sempat ngumpul ya, katanya nggak dapat, dan mereka simpulkan bahwa ini tidak ada emas. Tapi saya akan coba cuci kimia ya, cukim ini sangat-sangat disayangkan kalau tidak kita coba ya. Apabila hanya kita buang atau kita biarkan, siapa tahu ya, Yang Maha Kuasa membeli rezeki kita di dalam batuan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan berusaha haluskan batu ini ya. Ada beberapa di dalam room tadi sebelumnya saya perhatikan, masih ada juga batu-batu yang saya harus haluskan, karena ini sudah mau masuk asar ya. Di daerah kami ini sudah mulai asar, ada tahrim ya, ada peringatan mau sholat asar ini. Saya cukupkan dulu ya videonya ini. Mohon maaf kalau tidak berlanjut. Nanti kita akan berlanjut ya, karena sudah mau masuk waktu asar. Kita hentikan dulu ya saudara-saudara ya. Sekali lagi mohon maaf tidak lanjut. Ini ada bahan penumbuhnya ya, hanya sebuah palu, ada ya gayung ya. Sebenarnya apa ya, saya penumbuhnya pakai
kayu yang agak besar, tapi kelempar-lempar ya, kelempar-lempar karena keras sedikit ini batunya ini, tidak sampai hanya terbuang yang hasil tumbukan kita ini. Langkah bagusnya kita menggunakan palu seperti ini ya, ini alat sederhana selalu ada di sekitar kita. Ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.